Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alaina futuhal 'arifin was-shalihin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para hujjaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pengurus daripada Musholah Al-Hidayah beserta para jajarannya dan juga masyarakat sekitarnya, dan juga yang sama-sama kita hormati Rais Suryah daripada pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Setia Mekar Al-Mukarram, Ki Haji Sri Mulyono MM, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Tanfiziyah pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Setia Mekar, yaitu Kang Ustadz Idris, dan segenap para tanfiziyah, wakil-wakil tanfiziyah, dan juga para pengurus yang lainnya, dan yang sama-sama kita hormati para sahabat-sahabat Bansor yang senantiasa terus beristiqomah di dalam mengiringi segenap kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian yang sama-sama saya hormati para pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama Desa Setia Mekar, baik dari jajaran Rais Surya, Tanfiziyah maupun bandom-bandom yang lainnya. Para jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini yang penuh dengan keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita dengan guyuran daripada turunnya hujan. Mudah-mudahan keberkahan dengan turunnya hujan pada malam hari ini mudah-mudahan senantiasa menjadi rahmat bagi kita semuanya, sehingga apa yang kita niatkan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang hadir pada kesempatan malam hari ini kita terus dan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh wassolehah. Yang bekerja mudah-mudahan Allah berkahi dalam pekerjaannya. Yang berdagang mudah-mudahan Allah sukseskan dalam perdagangannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya, dan juga untuk keluarga kita, sanak famili kita, handai tolan kita yang sudah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan di alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Dan bagi kita semua yang hadir di sini yang banyak memiliki hajat-hajat yang belum terkabul,
Mudah-mudahan Allah segera kabulkan hajat-hajatnya. Al-Fatihatu ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa naswarihi wa ashabihi anna Allah yaqdi hajatina wa yuqbalu da'watina wa lidaf'il fitnati fi hadhihi zaman. Wa nakhussu khassatan mu'allif kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah Syekh Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum bi barakatihi wa syafaatihi wa karamatihi wa du'aihi. Wa nakhussu khassatan muassis wa muharrik Nahdlatul Ulama khususan Mbah Hasyim Asy'ari bi barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa du'aihim. Wa nakhussu khassatan man hadara fi hadzal majlis. Allahumma hassil maqasidana ya Allah wa qadina hajatan ya Allah. Kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Itu ada ibu-ibunya ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu pada sehat semuanya Bu ya. Ya, duitnya makin banyak Bu. Duitnya makin banyak. Ini udah halaman berapa sekarang? 47. Yang mana? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak megang, ya nggak apa-apa didengarkan. Yang megang ya tolong disimak ya. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fi darain ziyadatun min Kiai Subqi. Ziyadatun ay haja tambahan. Ziyadatun utawi iki ku tambahan min Kiai Subqi saking Kiai Subqi. Rawa nyeritakan sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, nahwahu dan sepadane Imam Ibnu Najah. Wa kana lan ana sapa Utsmanu sahabat Utsman. Radhiya moga-moga meridai Allah anhu dari sahabat Utsman. Iku idza ra'a tatkala ningali ketika melihat sahabat Utsman ahadan ing wong suwiji yanzilunahu kang pada turun sapa wong akehu ing ahad al-kubra ing kuburan asyadda maka nyairaken sapa Sayyidina Utsman. Apa syairnya? Fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najian. Fa in tanju maka lamun selamat sapa sira minha saking kubur, tanju maka selamat sapa sira min dhi azimatin saking dina kang duweni pekewuh kang agung. Artinya saya ulangin, min dhi azimatin saking dina kang duweni pekewuh kang agung kang besar. Wa illa lamun ora selamat sapa siman, wa illa dan lamun ora selamat fa inni maka stuhune ingsun iku la ikhaluka ora nyana sapa ingsun ing sira najian ing selamat. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Majah satu ketika Sayyidina Utsman ini melihat seseorang di mana seseorang ini sedang mau ditaruh di dalam kuburan. Tuh. Kemudian Sayyidina Utsman ini kalau orang bilang mah nembang syair mengatakan apa? Kalau saja engkau selamat dari kuburan, maka engkau akan selamat pada hari di mana pada hari itu memiliki sebuah keadaan yang sangat luar biasanya. Artinya di alam akhirat. Wa illa kalau engkau tidak selamat di alam kuburan, kata Sayyidina Utsman, fa inni la ikhaluka najian, maka saya menyangka
diriku kepada kalian bahwa kalian adalah orang yang akan selamat. Artinya kita pun harus punya suudzon, harus punya husnudzon, gitu loh, bahwa kita ini bakal menjadi orang yang selamat. Akan tetapi punya ukuran juga kita ini. Jangan merasa menjadi orang yang akan selamat tapi kita ibadahnya biasa-biasa aja, Pak. Tuh, ahlan wa sahlan. Guru kita hadir. Beliau mah nggak basah ya, punya ilmu kering berarti beliau. Oh iya, iya, gitu. Tuh. Jadi standarisasi, bukan standarisasi artinya gerbang yang pertama, orang itu pasti akan mendapatkan sebuah keselamatan di hari kiamat adalah apa? Ketika dia di alam kubur ini menjadi orang yang selamat tuh. Pengen selamat di alam kubur? Pengen selamat di alam kubur? Oh, saya dulu dapat waktu ngaji tafsir Yasin, Pak, dengan Kiai Abdullah Syifa. Beliau salah satu mursyid Kiai Buntet. Kang Idris mungkin kenal Kiai Syifa itu, ya kan? Beliau itu dulu lagi ngaji Yasin, saya ingat, Pak. Kalau katanya pengen selamat, pengen nggak ditanya, katanya entah betul apa enggak, saya nggak tahu lah. Kata beliau apa? Amalin aja, ada kata di mana jangan lupa sampai seumur hidupnya. Apa katanya? Utruh karihin salihin. Itu sampai sekarang saya jadi PRB itu. Apa ini kata maksudnya? Tapi ya beliau yang mengucapkan, ya saya harus meyakini itulah. Utruh karihin salihin, gitu. Ya nggak perlu tanya artinya lah, cari sendiri aja lah, kan begitu. Lanjut. Warawalan nyeritakan sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, an Anas, dari sahabat Anas, anil Barra ibnil Hazib, dari sahabat Barra bin Hazib radhiyallahu anhu qala, kunna ana sapa kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin ing dalam janazah, fajalasa maka lungguh sapa Kanjeng Nabi ala syafiril qabri ing atase pinggiran kubur. Tuh. Wa bakal nangis sapa Kanjeng Nabi, wa abkal luwih nangis sapa Kanjeng Nabi. Hatta bala sehingga telas, sehingga basah. Apa yang basah? Hatta bala sehingga telas sapa Kanjeng Nabi athura ing pipinya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, ikhwani hai sedulur ingsun, limithli haja maring padene iki fa'addilu maka nyawis sapa sira kabeh. Artinya satu ketika Rasulullah ini, para sahabat bersama Rasulullah, di mana pada waktu itu Rasulullah menyaksikan ada seorang jenazah yang dikubur dan Rasulullah itu berada di pinggiran kuburannya. Rasulullah nangis sampai dikatakan wa baka wa abka, nangis. Kalau kita, Pak, kalau ada orang meninggalkan, kalau keluarga kita nangisnya apa, Pak? Nangisnya karena kehilangan. Tapi kalau orang yang soleh, sekelas Nabi, sekelas sahabat, sekelas para ulama-ulama itu, memang menjadikan yang namanya kubur itu menjadi sebuah ibrah. Begitu dahsyatnya pintu akhirat itu ketika manusia itu masuk di alam kubur. Tuh. Kita nggak bisa bayangin, Pak. Di alam kubur ini kita termasuk orang yang seneng apa yang kagak nantinya. Belum ada yang menjamin itu, Pak. Belum ada yang kecuali yang rajin-rajin ngaji lah, Pak, insyaallah. Yang rajin-rajin artinya apa? Bukan masalah ngajinya, istiqomahnya, Pak, yang dicari. Iya kan, guru kita nih hujan-hujanan walaupun nyasar-nyasaran. Saya tahu beliau orangnya kederan, Pak. Iya benar. Sampai tadi saya sama Kang Ketua ini nanya, kayak Sobana nanya, tadi juga ketemu dia hujan-hujanan, tapi kering beliau ini, ilmunya udah tinggi nih kayaknya beliau. Gitu kan. Kejas hujan kan gitu tuh, Pak. Sampai Rasulullah itu nangis itu sampai air matanya ini membasahi pipinya. Sampai Rasulullah itu berkata, ikhwani, wahai saudaraku. Tuh,
limithli haja. Kita ini akan seperti ini. Maka dari sekarang kita harus siap-siap. Kita harus mempersiapkan diri. Karena apa? Di alam kubur itu kita sendiri. Tuh, Bapak, Ibu, kalau di dunia keadaan susah, masih bisa minta tolong nggak? Bisa teriak nggak? Bisa. Tetapi kalau sudah masuk di alam kubur, ketika kita menjerit sejerit-jeritnya, siapa yang mau dengar? Siapa yang membantuin kita? Kecuali siapa? Waladun soleh yad'u lahu. Kecuali anak ketika memiliki keturunan yang soleh, Pak. Tuh, potongan kita Pak, insya Allah Pak, rajin ngaji. Satu saat anak kita dia doyan ngaji Pak. Wafat juga anak kita yang teringat Pak. Bapak saya tuh doyan ngaji dulunya. Udahlah, saya ngajiin, saya fatihahkan. Tuh, banyak Pak zaman sekarang orang itu kalau berziarah baca Yasin kagak, cuman bawa kembang sama air. Kuburan Pak disiram dong sama air. Bukan air kembang lagi. Galon 2 liter. Ya kan? Galon yang dibawa Pak. Kembang banyak. Coba. Ngomongnya apa? Pak, Ma, yang anteng ya yang di dalam kuburan. Itu mungkin kalau dia bisa bangun lagi dicekek tuh punya anak begitu. Iya kan? Ma, Pak, yang anteng yang tenang di alam sono. Diduain mah kagak, cuma dipesan biar tenang. Ya orang bapaknya lagi kegencet, emaknya lagi kegencet sama kuburan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Qala ngadika sapa Syekh wa rawalan nyeritakan sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i annahu satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh innal 'abda sesungguhnya seorang hamba iku idza wudi'a tatkala diletakkan sapa si abad fi qabrihi ing dalam kuburan si abad wa tawalla berpaling anhu saking abad sapa ashabuhu pira-pira sahabatnya abad annahu sunni abad la iku la yasma'u yakni ngrungu sapa si abad qara'ni alihim ing suarai terompahnya atau sendalnya ashabah. Idan surafutat kalane berpaling sapa ashabuhu anhu saking abad atahu nekani abad sapa malakani 2 malaikat fayuq idanihi lan nglunggui sapa malakani ing abad fayaqulani lan ngucap sapa malakani lahu maring abad ma utawi apa iku kung ta'ana sapa sira taqulu ngucap sapa sira fi hadar rajuli Muhammadin maring iki ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan wasallam Rasulullah. Fa ammal mu'minu anapun utawi wong kang mukmin iku fayaqulu maka ngucap sapa al mukmin asyhadu annahu ing lapat asyhadu annahu asyhadu ngeyakini sapa ingsun annahu sunne Kanjeng Nabi aiku Abdullah hambane Gusti Allah wa rasuluhu dan utusane Gusti Allah. Fayaqulu maka ngucap sapa abad malaikat undur telas kaki telas ya arep ganti sarung undur ningalina sapa sira ila maq'adika maring panggonane sira minan nari saking neraka abdalakallah abdala maka ganti ing sira sapa Allah bihi kelawan abad maq'adan ing panggonan fil jannati ing dalam swarga fayarahu maka ningali sapa abad ing malakani jami'an ing sekabiane wa ammal kafiru lan anapun tawi wong kang kafir wal munafiqu dan wong kang munafik fayaqulu maka ngucap sapa al kafir awal munafik la adri orang nemu sapa ingsun kung tu ana sapa ingsun iku aqulu ngucap sapa ingsun maing barang yaqulu kang ngucap sapa annasu manusia fihi ing dalem ma fayaqulu maka ngucap sapa si abd la daraita ini ke malaikat ini fayaqulu maka ngucap sapa malaikat
La tadaroita anat la daroita orang nemu sapa sira wala talaita lan ora membaca sapa sira. Summa yudribu maka kari-kari dan pukul sapa si abad bimit raqatin kelawan palu min hadidin saking terbuat dari besi. Dorbatan kelawan pukulan baina udunaihi ing dalam antarane kuping lorone si abad. Fayasihu makan jerit sapa si abad sayhatan kelawan jeritan. Yasma'uha maka ngerungu ha ing sayhatan sapa man wong yalihi kang nyandingi sapa siman ing man sapa man wong yalihi kang nyandingi sapa siman ing kulun illa tsaqalaini kecuali jin dan manusia. Nah, ini ada sebuah hadis, Pak. Hadisnya bagaimana? Ketika seseorang itu sudah dikubur, masuk kuburan, kemudian orang yang menghantarkannya, orang yang mengiringnya, ketika dia dimakamkan, setelah selesai proses pemakaman, kembalilah orang-orang yang menghantarkan ini, Pak. Istri yang tercinta meninggalkan kita, Pak. Mana cakep bini kita, Pak? Ya Allah. Iya kan? Di dunianya sabar soleha banget jadi bini, Pak. Mana masih muda. Balik, Pak. Anak yang selama ini kita agung-agungkan, anak yang selama ini terus kita apa? Bangga-banggakan, balik meninggalkan kita semuanya. Sahabat, saudara, semuanya kembali. Ketika sampai 7 langkah dari kuburan, datanglah 2 malaikat yang kita kenal. Malaikat siapa? Munkar wa Nakir. Datang malaikat Munkar wa Nakir, Pak. Duduk di hadapan kita. Tuh. Duduk di hadapan kita. Mereka berkata, artinya mereka berkata, apakah engkau akan bertanya kepada ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia benar umatnya Rasulullah, dia akan mengatakan apa ketika ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka? Maka dia jawab pertama, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Tuh. Jadi sederhana malaikat itu. Standarisasinya 4 pertanyaan. Soalnya cuma 4. Enggak banyak. Tapi kira-kira kita mampu enggak, Pak? Kalau kita pengen mampu, Pak, potongan kita nih, Pak. Sholat ya rada-rada. Iya kan? Bahkan kalau sholat itu sekedar kewajiban. Tuh. Sedekah yang enggak banyak, Pak. Minimal menanamkan rasa cinta diri kita kepada Rasulullah dengan apa? Yaitu dengan sering memperbanyak membaca sholawat, Pak. Orang baca sholawat 1 kali dibalas 10 kali, 10 kali dibalas 100 kali, 100 kali dibalas 1000 kali, terus sampai seterusnya, Pak. Yang penting bacanya istiqomah, Pak. Sholawat itu, sholawat bacanya istiqomah. Jadi kalau pengen standarisasi, kita ini termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah, bukan hanya sebatas mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi kita ini apa? Menanamkan rasa cinta kita yang dibuktikan dengan membaca sholawat, Pak. Ada baca sholawat sehari 5.000? 5.000? Nggak ada. 10.000, Pak. Ada yang sehari 1.000. Bu, ada Bu, 1.000 Bu? Nggak ada. 500? Nggak ada. Iya kan? Minimal 100 aja. Sholawat itu banyak macamnya. Yang paling terkenal, yang paling pendek itu apa? Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Artinya kita menunjukkan akan cintanya kita kepada Rasulullah, yaitu dengan cara diucapkan. Tuh, kayak begitu. Ketika dia sudah mengucapkan, saya meyakini bahwa Kanjeng Nabi itu adalah benar hambanya Allah, dan benar juga beliau ini adalah utusan Allah. Maka apa kata malaikat? Yang mereka katakan,
Unzur ila maq'adika minan nar. Lihatlah yang seharusnya tempat engkau itu berada di neraka. Iya kan? Tempatmu itu seharusnya di neraka, tetapi karena engkau benar-benar meyakini dan mencintai Rasulullah, maka Allah akan menggantikan tempat dan kedudukanmu yang tadinya di neraka, Allah jadikan masuk ke dalam surga. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen aja, pengen banget. Tapi kira-kira ada nggak potongan kita, Pak? Ada nggak kira-kira? Hah? Insya Allah ada. Apa potongan kita ada? Ayo. Kalau kata guru kita kan bahasa gini, Pak. Pandai-pandailah mengintrospeksi diri kita, kayak Sobana tuh. Kita ini usia berapa, dari akil balik sampai sekarang ini, kira-kira banyak ibadahnya apa banyak maksiatnya? Banyak ibadahnya apa banyak maksiatnya? Habis maksiat kira-kira taubat apa kagak? Potongan kita, Pak. Tuh. Ayo. Jadi potongan kita sebenarnya, makanya insya Allah, Pak, orang yang menjadikan NU ini sebagai sebuah wadah, sebagai wadah perjuangan di dalam li'i'la'i kalimatillah, dalam menegakkan sebuah kalimat la ilaha illallah. Ngurusin NU, Pak, sederhana NU itu, nggak penting mau punya jabatan mau enggak, nggak perlu. Yang penting saya sama NU, saya cinta. Karena apa? Makalah ucapan yang dikatakan oleh Mbah Hashim, siapa yang ngurusin NU, yang mau susah ngurusin NU, didoain matinya husnul khotimah. Tuh, Pak, sekelas ulama, sekelas waliullah itu menjadikan NU itu sebagai wadah perjuangan, Pak. Karena NU itu apa, Pak? Kalau dilihat dari estafetnya, itu adalah perjalanan sebuah perjuangan yang sama yang dilakukan napaktilas kepada Rasulullah. Tuh, jadi jangan gak usah ragu, Pak. Bapak meninggal nih, misalnya Kang Latif meninggal nih, biasa syuting kita, Pak, setiap malam Selasa. Kira-kira kita kalau yang beliau wafat, kemudian beliau nggak ada yang nyating, kira-kira ngirim Fatihah nggak, Pak? Kira-kira rindu nggak, Pak, dengan Kang Latif? Biasanya ada yang nyoting Kang Latif meninggal, mudah-mudahan gitu kan. Iya kan? Contoh gitu kan. Kalau dia Sinwan belum tentu, Pak. Ngajinya jarang-jarang kok, Pak. Ngaji, kalau yang jauh kagak ngaji, Pak. Tuh, jadi kayak model kayak Sinwan, model kayak Pak De Pasri itu kan, ya Allah, luar biasa. Masalahnya beliau Jumat kemarin nggak ngajak saya makan, Pak. Saya tahu itu, Pak. Saya tahu itu. Sebab saya juga sadar diri, karena yang makan itu orang-orang sepuh semua. Orang-orang yang udah deket lah. Dan dekat dengan Allah. Maksudnya dekat sama Allah itu orang yang rajin ibadah, bukan orang yang dikit lagi mati. Gitu. Dikit lagi, Pak. Wa hadzal hadis lan anapun utawi ki hadis. Yuthbitu tetap apa hadzal hadis. Syai'an ing suwiji akhir kang liyan ghair maqsudit tarjamati, selain maksud dari terjemah, wa huwa ali utawi syai'in akhir iku su'alul qabri, yaitu pertanyaanku kubur. Artinya bahwa hadis tadi itu menetapkan sesuatu yang lain, maksud dari selain daripada maksud artinya maksudnya apa? Bahwa itu adalah bentuk pertanyaan kubur, artinya pasti ada yang namanya pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Wa waradalan tumaka fi ahadits ing dalam beberapa hadis akhir kang din apa aswalu pertanyaan an rabbina saking pangeran kita azza wa jalla, wa dinina dan agama kita, ziyadatan karena tambahan soal saking pertanyaan an nabiyina saking nabi kita. Wa hadza su'alu dan anapun tawiki pertanyaan huwa ya hadza su'al iku fitnatul kubur, fitnahnya kubur. Allah diperkara fi ing dalam soal yaqulu ngadika sapa Allah taala. Apa yang Allah katakan? Yusabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitu natapakan sapa Allah alladzina wa ake amanu kang iman sapa alladzina
bil qauli kelawan ucapan hiya lafat la ilaha illallah as-sabiti kang tetap wal hayati dan kehidupan wa hayatid dunya dan kehidupan dunia wa fil akhirati lan ing dalam kehidupan akhirat wa yadilluna nyasaraken atau nyesataken sapa Allah az-zalimina ing wong kang zalim-zalim kabeh wa yaf'alu dan agawe sapa Allah ma ing bareng ya syau kang kersa sapa Gusti Allah ing ma wa fi hadzal qadilan ing dalam iki kira-kira wa fi hadzal qadilan iku ing dalam iki kira-kira kifayatun utawi kaifiyah atau cukupan wa faqul kifayatilan seduhur-duhur kifayah lil muslimina kadi wong kaum muslim alladzi yuridu kang ngarepaken sapa muslim al wusula ing sampai ilal haqqi maring hak min tariqihi saking dalane hak wallahu tabi Gusti Allah al muwafiq kang nulungi li aqwamit tariqi maring luweh jalan-jalan kang hak li aqwamit tariqi maring luweh cepet-cepetnya hak jejeg maksud bukan itu li aqwamit tariqi maring luweh jejeg-jejege hak atau jejeg-jejege jalan ko hak fanas'aluhu makan jaluk nyuwun sapa ingsun hu ing Gusti Allah taala halilur Allah husnul taufiq ing bagus-bagus pitulung wal hidayati lan pinuduh wal afiyati dan selamat wa husnal khatimati dan bagusnya pungkasan amin ay istajib lana. Nah artinya nanti di sini ada beberapa hadis bahwa yang namanya pertanyaan-pertanyaan itu ya mudah-mudahan dikatakan hadza soal huwa fitnatul kubur termasuk daripada fitnahnya kubur. Jangan sampai nanti gara-gara kita masuk kubur fitnah itu kubur itu banyak Pak. Makanya kita disunahkan dalam doanya itu ketika di akhir apa? Di ketika tahiyat akhir, tasyahud akhir itu membaca daripada doanya wa fitnatil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Nah itu. Karena fitnah kubur itu luar biasa. Orang yang udah nggak ada tetap diomongin, orang yang nggak ada tetap dijelek-jelekin bahasanya. Itu termasuk dari fitnah kubur. Orang yang udah mati tahu-tahu kelihatan pocongnya dibilang si A bangkit jadi pocong. Nah itu kan termasuk daripada fitnah kubur. Hati-hati Pak ya. Mudah-mudahan kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya di orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, besok kita masuk kepada ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.